Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kembali lagi bersama saya Musakir Damir dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan makna, khususnya generalisasi, spesialisasi, dan sinestesia. Baik, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, saya harapkan anak-anakku sekalian mengisi daftar hadir dulu melalui link yang ada pada slide PowerPoint ini. Jadi anak-anakku bisa melihat berdasarkan kelas masing-masing, karena link untuk setiap kelas itu berbeda. Jadi untuk lebih cepatnya, link ini bisa langsung dibuka di channel YouTube. Di situ ada saya cantumkan pada bagian deskripsi. Jadi anak-anakku bisa langsung klik sehingga nanti bisa langsung link masuk untuk mengisi daftar hadir. Nah sekarang, sebelum kita masuk ke materi, saya mengajak anak-anakku sekalian untuk terlebih dahulu menyaksikan video tentang pencegahan COVID-19 berikut. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke materi. Jadi yang pertama terkait dengan perubahan makna, yang pertama itu disebut dengan istilah generalisasi. Jadi generalisasi adalah makna kata yang sekarang jangkauannya lebih luas dibandingkan makna kata dahulu. Contoh, ibu memasak di dapur. Kalimat kedua, Rina memberi roti pada ibu penjual bunga. Makna kata ibu pada kalimat pertama adalah orang tua perempuan. Adapun makna kata ibu pada kalimat kedua adalah panggilan kepada orang yang lebih tua. Kalau kita lihat, makna kata ibu pada kalimat pertama ke makna kata ibu pada kalimat kedua itu disebut mengalami generalisasi, ya, atau mengalami perluasan, perubahan makna berupa perluasan. Kalau dulu zaman dulu itu ibu itu hanya digunakan untuk menyatakan pada orang tua perempuan kita atau ibu yang telah melahirkan kita. Nah, kalau sekarang makna ibu itu tidak spesifik lagi pada orang tua ini atau orang yang melahirkan kita, tapi dia sudah meluas. Selain bermakna orang yang melahirkan kita, dia juga sudah bisa bermakna orang yang lebih tua kepada kita, atau dia berupa sapaan atau panggilan meskipun bukan orang tua yang melahirkan kita, itu bisa disapa lagi dengan ibu. Itu yang disebut dengan mengalami perubahan makna meluas atau generalisasi. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu spesialisasi. Spesialisasi adalah kata yang pada awal penggunaannya bisa dipakai untuk berbagai hal umum, tetapi penggunaannya saat ini hanya terbatas untuk satu keadaan saja. Jadi spesialisasi ini kebalikan dari generalisasi tadi. Kalau generalisasi tadi itu dia perubahan maknanya meluas, nah, kalau spesialisasi ini dia perubahan maknanya menyempit, ya. Nah, sekarang contoh, ayahnya adalah pembantu presiden. Kalimat kedua, pembantunya sedang menyapu lantai. Makna kata pembantu pada kalimat pertama adalah orang yang membantu. Adapun makna kata pembantu pada kalimat kedua adalah orang yang bekerja sebagai pelayan rumah tangga. Jadi dulu kata pembantu itu dia maknanya banyak, ya. Dia bisa bermakna pembantu rumah tangga, dia bisa bermakna pembantu presiden. Dalam hal ini biasa misalnya menteri dikatakan sebagai pembantu presiden. Staf kepresidenan biasa dikatakan sebagai pembantu presiden. Tapi sekarang istilah pembantu itu dia hanya spesifik pada ini, orang yang bekerja sebagai pelayan rumah tangga. Jadi kalau untuk pembantu presiden itu istilah ini sudah jarang lagi, tidak digunakan lagi sekarang. Sekarang itu sudah diistilahkan staf presiden, staf ahli, dan
sebagainya. Jadi ini yang disebut bahwa kata pembantu itu dia mengalami spesialisasi atau dia mengkhusus maknanya. Kalau dulu dia umum, sekarang dia hanya bermakna pada orang yang bekerja sebagai pelayan rumah tangga. Baik, yang ketiga adalah sinestesia. Sinestesia adalah perubahan makna yang terjadi karena pertukaran tanggapan antara dua indera. Jadi di sini ada contoh kalimat pertama, buah itu sangat manis. Kalimat kedua, wajah gadis itu sangat manis. Kata manis pada kalimat pertama itu dirasakan oleh indera pengecap. Ya, buah itu sangat manis, berarti lidah yang merasakan ya, manisnya seperti apa. Sedangkan kata manis pada kalimat kedua dirasakan oleh indera penglihatan. Wajah gadis itu sangat manis itu kan artinya Anda bisa nyatakan kalimat ini setelah melihatnya. Artinya manis pada kalimat kedua ini Anda rasakan dengan indera penglihatan. Ini yang disebut dengan sinestesia. Ada perubahan makna kata manis dari kalimat pertama ke kalimat kedua karena adanya pertukaran tanggapan indera yang awalnya dirasakan oleh indera pengecap menjadi yang dirasakan oleh indera penglihatan. Baik, itulah materi kita untuk pertemuan kali ini. Sekarang kita masuk penugasan. Nah, penugasan untuk anak-anakku kerjakan di rumah sesuai dengan jam pelajaran saya itu ada 3 soal. Yang pertama, kembangkan kata petani menjadi 2 buah kalimat yang menunjukkan bahwa kata tersebut mengalami perubahan makna generalisasi. Kemudian jelaskan perubahan makna kata tersebut. Jadi sama seperti contoh tadi, silahkan buat 2 kalimat menggunakan kata petani, sama-sama menggunakan kata petani, dan kalimat Anda itu bisa menjelaskan bahwa petani ini adalah sebuah kata yang mengalami proses generalisasi. Jadi untuk mengerjakannya tentu Anda harus cari dulu di kamus maknanya petani itu apa-apa saja, sehingga Anda bisa tahu bahwa oh ini generalisasi. Bahwa dulu itu petani maknanya agak spesifik, sekarang sudah agak luas ya. Silahkan dikerjakan itu. Untuk nomor 2, kembangkan kata sarjana menjadi 2 buah kalimat yang menunjukkan bahwa kata tersebut mengalami perubahan makna spesialisasi. Kemudian jelaskan perubahan makna kata tersebut. Sama dengan nomor 1 tadi, langkah pertama cari dulu makna kata sarjana ini di kamus, karena ini adalah contoh spesialisasi. Nah, setelah Anda mendapat penjelasan maknanya, silahkan buat 2 kalimat yang menunjukkan bahwa sarjana pada kalimat pertama ke kalimat kedua itu mengalami spesialisasi atau mengalami penyempitan makna. Dulu itu sarjana bermakna apa, sekarang sarjana itu spesifik ke makna apa. Kemudian yang ketiga, kembangkan kata pedas menjadi 2 buah kalimat yang menunjukkan bahwa kata tersebut mengalami perubahan makna sinestesia. Kemudian jelaskan perubahan makna kata tersebut. Nah, jadi sama seperti contoh tadi kata manis. Nah, sekarang kata pedas, Anda buat 2 kalimat yang menunjukkan bahwa pedas ini mengalami perubahan makna sinestesia. Nah, jadi kira-kira pedas oleh kalimat pertama dirasakan oleh indera apa? Kemudian pedas pada kalimat kedua dirasakan oleh indera apa? Nah, sekarang nanti tugas yang telah anak-anakku kerjakan ya, itu diketik ya di file Word atau boleh ditulis tangan kalau memang tidak punya laptop, dan nama filenya itu ditulis dengan format nama kelas, nama siswa, nama tugas. Jadi agak berbeda dari pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya itu nama kelas saja sama nama siswa. Nah, sekarang ditambahi di belakang nama tugas. Supaya ini untuk membedakan antara tugas 1, 2, dan 3. Karena kemarin itu saya agak kewalahan untuk memilah yang mana tugas 1, tugas 2, dan berikutnya. Nah, contohnya ini 10.3 misalnya mau Amer tulis tugas generalisasi. Karena ini adalah materi generalisasi ya, spesialisasi dan sinestesia tadi, jadi cukup ditulis tugas generalisasi. Kemudian tugas dikirim ke alamat email atau WA saya paling lambat 24 jam setelah pembelajaran berakhir sesuai jadwal BBM. Jadi saya rasa untuk mengerjakan tugas ini pembelajaran saya 3 jam itu sangat cukup untuk mengerjakannya. Adapun kalau anak-anakku mengalami kendala dalam hal jaringan, ya nanti bisa dijelaskan, dikonfirmasi bahwa tugas ini terlambat karena masalah apa. Baik, itulah anak-anakku sekalian materi untuk pertemuan hari ini ya. Saya harapkan anak-anakku tetap semangat belajar dari rumah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.